Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawlah binti Al-Azwar, prajurit berkuda yang bercadar. Di antara para wanita yang diabadikan oleh sejarah dalam lembaran-lembaran putih yang bersih, yang menunjukkan pada keberanian dan pengorbanan adalah Sayyidah Khawlah binti Al-Azwar, saudara perempuan Dirar bin Al-Azwar. Dia adalah wanita yang fasih dalam berbicara, memiliki keberanian dan mahir dalam berkuda. Dia keluar bersama saudara laki-lakinya Dirar bin Al-Azwar menuju ke Syam. Lalu dia menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam berbagai pertempuran yang terjadi antara bangsa Arab dan juga Romawi. Sejarah telah mengabadikan namanya dalam daftar para pahlawan pemberani. Saudaranya ditawan oleh tentara Romawi dalam suatu pertempuran, sehingga dia pun sangat bersedih. Karenanya dia berkata, "Jauh dari saudaraku membuat kelopak mataku ingin terus terpejam. Bagaimana mata yang terluka dan tertidur? Aku akan terus menangisi saudaraku sepanjang masa. Bagiku, sumpah lebih mulia daripada mataku. Seandainya aku harus menyusulnya mati, maka itu akan lebih terasa ringan bagiku, meskipun itu tidaklah mudah. Aku menuju Bukit Salwa dan melihat sebuah jalan. Aku pun bergantung kepadanya dengan tali yang kuat." Salah satu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Waqidi mengatakan, ketika Dirar bin Al-Azwar ditawan pada perang Ajnadin, Khalid bin Al-Walid pun langsung berjalan dan barisan terdepan pasukannya untuk membebaskan Dirar. Ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ada seorang prajurit berkuda yang melintas di hadapannya sambil membawa tombak. Tidak ada yang terlihat dari dirinya kecuali matanya saja. Dia memacu kudanya dengan sangat cepat, seorang diri tanpa peduli dengan apa yang ada di belakangnya. Ketika Khalid melihatnya, dia pun berkata, "Seandainya aku tahu siapakah prajurit berkuda ini, demi Allah, dia benar-benar seorang penunggang kuda yang hebat." Kemudian Khalid dan pasukannya mengikuti prajurit tersebut sampai berhadapan dengan tentara Romawi. Lalu prajurit berkuda itu langsung menyerang mereka dan menerobos barisan pasukan mereka. Dia berteriak hingga teriakannya berhasil memporak-porandakan pasukan Romawi. Hanya dalam satu putaran saja, prajurit itu keluar dengan mata tombaknya yang telah berlumuran darah. Sungguh dia telah berhasil membunuh dan merobohkan sejumlah pasukan Romawi. Kemudian untuk kedua kalinya, dia kembali mempertaruhkan jiwanya kepada kematian. Dia menembus barisan pasukan musuh tanpa peduli dengan mereka dan tanpa rasa takut sedikit pun. Dia terus mendesak pasukan Romawi sehingga mengganggu pikiran kaum muslimin. Rafi' bin Umairah berkata, prajurit berkuda itu tidak lain adalah Khalid bin Al-Walid. Namun kemudian Khalid datang kepada mereka, maka Rafi' pun berkata, "Siapakah prajurit berkuda yang maju mendahuluimu itu? Sungguh dia telah mempertaruhkan jiwa dan darahnya." Khalid pun menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya aku lebih tidak mengenalnya daripada kalian. Sungguh aku sangat takjub terhadap apa yang telah dia lakukan dan juga seluruh tabiatnya." Lalu Rafi' pun berkata, "Wahai Panglima, sesungguhnya dia sedang menceburkan dirinya ke dalam pasukan Romawi sambil menikam ke kanan dan juga ke kiri." Maka Khalid pun berkata, "Wahai seluruh kaum muslimin, bawalah seluruh kekuatan kalian dan bantulah prajurit yang sedang membela agama Allah itu." Maka kaum muslimin pun langsung menarik tali kekang mereka dan mereka saling merapatkan barisan satu sama lain. Sementara Khalid berada di hadapan mereka sambil memerhatikan prajurit berkuda itu. Dia mendapatinya seperti nyala api yang diikuti oleh kudanya. Setiap kali ada tentara Romawi yang mendekatinya, dia pasti dapat mengalahkannya dan merobohkannya ke atas tanah. Melihat hal itu, Khalid dan pasukannya ikut menyerang pasukan Romawi. Kemudian prajurit berkuda itu sampai ke hadapan pasukan kaum muslimin.
Maka mereka berusaha menyelidiki dan memerhatikannya. Saat itu tubuhnya berlumuran darah. Lalu Khalid pun dan kaum muslimin berseru kepadanya dan memintanya untuk membuka penutup kepalanya dan memberitahukan namanya. Namun prajurit itu berpaling dari mereka dan tidak memberikan jawaban apapun. Setelah prajurit itu berada jauh dari Khalid, Khalid berjalan dan mendekatinya seorang diri seraya berkata kepadanya, "Celakalah engkau. Engkau telah menyibukkan hati orang-orang dan juga hatiku dengan perbuatanmu. Siapakah dirimu?" Lalu setelah Khalid terus mendesaknya, prajurit itu berkata kepadanya dari balik cadarnya dengan suara perempuan. Dia pun berkata, "Wahai Panglima, sesungguhnya aku tidak berpaling darimu kecuali karena malu terhadapmu, sebab engkau adalah seorang pemimpin yang terhormat, sedangkan aku hanyalah seorang wanita lemah yang harus selalu tertutup." Maka Khalid pun bertanya, "Siapakah engkau?" Dia pun menjawab, "Aku adalah Khawlah binti Al-Azwar. Sebelumnya aku bersama-sama dengan wanita-wanita Arab. Lalu seorang utusan datang kepadaku dan memberitahukan bahwa Dirar menjadi tawanan. Maka aku pun langsung menunggang kuda dan melakukan apa yang telah aku lakukan." Khalid berkata, "Kita akan berangkat bersama-sama dengan seluruh pasukan kita, dan kita berharap kepada Allah agar kita bisa menemukan saudaramu sehingga kita bisa membebaskannya." Di dalam pertempuran ini, Khawlah terus berkeliling dan menyergap sambil mencari-cari saudaranya. Dia terus bergabung dalam peperangan sambil bertanya-tanya tentang saudaranya kepada orang-orang di sana. Dia pun mengatakan, "Wahai putra ibuku, seandainya aku tahu di gurun pasir mana mereka melemparkanmu, atau di ujung tombak yang manakah mereka menikammu, atau dengan pedang tajam yang manakah mereka membunuhmu. Wahai saudaraku, saudarimu ini siap menjadi tebusan bagimu. Seandainya aku melihatmu, maka aku akan membebaskanmu dari tangan-tangan musuh. Seandainya aku tahu, tahukah engkau bahwa selamanya aku akan mengingatmu? Sungguh engkau telah meninggalkan bara api yang tidak akan pernah padam di dalam hati saudarimu ini. Wahai putra ibuku, seandainya aku tahu bahwa engkau telah menyusul ayahmu yang terbunuh di hadapan Rasulullah SAW, maka aku akan menyampaikan salam kepadamu hingga hari pertemuan kelak." Maka Khalid pun menangis karena perkataannya, dan orang-orang pun ikut menangis. Kemudian mereka melanjutkan pertempuran hingga mereka memperoleh kemenangan, dan akhirnya mereka mengetahui kabar saudaranya dan berhasil menyelamatkannya dari tangan-tangan musuh. Keberanian dan pengorbanan semacam apakah yang sedang tergambar di hadapan kita dalam kisah prajurit bercadar dan saudara perempuan yang setia itu? Sungguh dia telah mempertaruhkan jiwanya demi menebus saudaranya yang merupakan seorang pejuang pemberani. Dia telah memperlihatkan keberanian yang mungkin tidak dimiliki oleh sebagian besar kaum laki-laki. Adakah keberanian itu di dalam diri para wanita dan para laki-laki dari kalangan kaum muslimin masa kini? Sejarah tidak hanya mencatatkan kisah itu saja bagi Sayyidah Khawlah, akan tetapi sejarah pun menceritakan kepada kita tentang kisahnya dalam Perang Sahura, yaitu perang dekat kota Homs, Suriah. Dalam peristiwa tersebut, para wanita muslimah menjadi tawanan. Maka Khawlah mengumpulkan para wanita itu dan berkata di hadapan mereka semua, karena dia termasuk salah satu dari para tawanan tersebut. Dia pun berkata, "Wahai para wanita dari kaum Himyar dan generasi penerus kaum Tuba, apakah kalian akan merelakan diri kalian untuk orang-orang kafir dari bangsa Romawi itu? Apakah kalian rela jika anak-anak kalian menjadi budak bangsa Romawi? Di manakah keberanian kalian dan kepandaian kalian yang senantiasa menjadi bahan pembicaraan bangsa Arab?" Maka Afra binti Ghifar al-Himyariyah berkata kepadanya, "Demi Allah, engkau benar, wahai putri Al-Azwar. Kami memiliki keberanian seperti yang engkau katakan.
Akan tetapi pada saat-saat seperti ini pedang sangat berguna sekali. Sementara musuh menyerang sewaktu kita sedang lengah dan kita tidak memegang senjata sama sekali. Khawlah pun berkata lagi, "Wahai para putri Raja Tuba, ambillah tiang-tiang tenda ini. Kita akan menggunakannya untuk menyerang orang-orang keji itu. Mudah-mudahan Allah akan membantu kita untuk mengalahkan mereka." Maka mereka pun langsung menuruti perintahnya. Lalu Afra binti Ghifar al-Himyariyah berkata, "Demi Allah, tidaklah engkau menyuruh kami kepada perkara yang lebih kami cintai daripada apa yang engkau katakan itu." Kemudian setiap orang dari mereka mengambil satu tiang dari tiang-tiang tenda. Lalu mereka semua berteriak dengan suatu teriakan yang sama. Khawlah mengangkat tiang di pundaknya dan diikuti oleh para wanita lain. Lalu Khawlah berkata kepada mereka, "Janganlah kalian bercerai-berai dan bersatulah kalian semua. Janganlah kalian berpisah satu sama lain, karena kalian akan mudah dikuasai musuh sehingga kalian akan terpecah belah. Patahkanlah tombak-tombak musuh dan hancurkanlah pedang-pedang mereka." Kemudian Khawlah maju menyerang dan wanita-wanita yang lain pun ikut menyerang. Dia berjuang bersama mereka dalam pertempuran yang tidak takut dan akan kematian, sampai dia berhasil menyelamatkan mereka semua dan dia keluar dari medan peperangan seraya berkata, "Kami adalah putri-putri keturunan Tuba dan Himyar. Kami bertempur menyerang kaum Romawi tanpa pengingkaran. Karena dalam pertempuran ini kami adalah api yang berkobar. Pada hari ini kalian akan digiring menuju siksaan yang amat besar. Perhatikanlah wahai saudariku, apakah sekarang engkau melihat seorang pemimpin yang punya kepantasan seperti pemimpin wanita yang pemberani dan bijaksana ini? Keberanian macam apakah yang digunakan untuk berperang oleh para wanita tersebut? Kekuatan apakah yang mereka gunakan untuk melindungi diri mereka sehingga diri mereka tidak menjadi peluang bagi musuh untuk mengalahkan Islam? Wahai saudariku, para wanita itu adalah wanita-wanita muslimah yang abadi. Para wanita yang telah membuat zaman menjadi mulia karena orang-orang seperti mereka, para wanita yang diabadikan oleh sejarah dalam lembaran-lembaran yang putih juga bersih. Lalu lembaran-lembaran seperti apakah yang akan kita ciptakan sekarang, wahai saudariku? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kawanku semua, itulah sekilas kisah tentang Khawlah binti Al-Azwar, prajurit berkuda yang bercadar yang penuh dengan keberanian. Semoga saja sekilas kisah ini memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.